Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi luhur. Saya Prita Sukma Lestari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dengan NIM 1831576. Semester ini saya mengambil kelas kepemimpinan dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang saya dapat selama 1 semester ini. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi utama kepemimpinan. 1. Pemimpin sebagai pelaksana. 2. Pemimpin sebagai perencana. 3. Pemimpin sebagai seorang ahli. 4. Mewakili kelompok dalam tindakan keluar. 5. Mengawasi hubungan antar anggota kelompok. 6. Bertindak sebagai pemberi ganjaran dan hukuman. 7. Bertindak sebagai wasit dan penengah. 8. Pemimpin sebagai lambang organisasi atau kelompok. 9. Pemimpin sebagai pemegang tanggung jawab para anggota kelompok. Timbulnya pemimpin yang baik. Mengenai timbulnya seorang pemimpin oleh para ahli teori kepemimpinan telah dikemukakan beberapa teori yang berbeda-beda. 1. Teori genetis. 2. Teori sosial. 3. Teori ekologis. Teori kelahiran pemimpin yang terdiri dari genetik berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Sosial berpendapat bahwa pemimpin itu dibentuk dan bukan dilahirkan. Ekologi, seseorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala mempunyai bakat untuk itu. Bakat tersebut bisa dikembangkan lewat pendidikan, latihan, dan pengalaman. Tipe-tipe pemimpin. Tipe autokratis, tipe militaritis, tipe paternalistis, tipe karismatis, tipe laissez-faire, tipe demokratis. Seseorang pemimpin yang autokratis adalah sebagai berikut. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya, dan yang terakhir dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. 2. Tipe militaristis. Seorang pemimpin yang bertipe militaristis memiliki sifat-sifat yaitu sering mempergunakan sistem perintah dalam menggerakkan bawahannya. 2. Senang bergantung pada pangkat dan jabatan dalam menggerakkan bawahannya. 3. Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. 4. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. 5. Sukar menerima kritikan dari bawahan. Dan yang terakhir, menggemari upacara-upacara untuk berbagai acara dan keadaan. Tipe paternalistis. Seorang pemimpin paternalistis ialah seorang yang menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, dan yang terakhir, sering bersikap maha tahu. Tipe karismatis. Pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Juga sering dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib atau supernatural powers. Tipe laissez-faire. Seorang pemimpin yang bertipe ini dalam memimpin organisasi biasanya mempunyai sikap yang permisif, dalam arti bahwa para anggota organisasi boleh saja bertindak sesuai dengan keyakinan dan bisikan hati nuraninya, asal kepentingan bersama tetap terjaga dan tujuan organisasi tetap tercapai.
2. Bahwa pada umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, dan tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota. 3. Seorang pemimpin yang tidak terlalu sering melakukan intervensi dalam kehidupan organisasional. 4. Seorang pemimpin yang cenderung memilih peranan pasif dan membiarkan organisasi berjalan dengan sendirinya, tanpa banyak mencampuri bagaimana organisasi berjalan. Pemimpin bertipe ini biasanya sering dianggap sebagai seorang pemimpin yang kurang memiliki rasa tanggung jawab yang wajar terhadap organisasi yang dipimpinnya. Tipe demokratis. Untuk tipe pemimpinan demokratis bersifat 1. Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. 2. Senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahannya. 3. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. 4. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. 5. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. 6. Para bawahannya dilibatkan secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran sertanya dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemimpin formal dan informal. Selain tipe kepemimpinan, juga terdapat jenis kepemimpinan pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal, orang yang secara resmi diangkat dalam jabatan kepemimpinan, diatur dalam organisasi secara hierarki dan tergambar dalam suatu bagian yang tergantung dalam tiap-tiap kantor. Pemimpin ini sering dikenal dengan sebutan kepala. Pemimpin informal, seorang yang karena latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya, memiliki kualitas subjektif atau objektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi, namun ia dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat, baik dalam arti positif maupun negatif. Eksistensi pemimpin informal turut memainkan peranan dalam proses perkembangan sosial dan turut membantu membentuk sejarah. Tidak dipungkiri juga, terkadang pemimpin formal acap kali membutuhkan bantuan atau restu pemimpin informal. Menciptakan kepemimpinan. Menurut Noel Tichy, perusahaan-perusahaan yang hebat berhasil karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pemimpin-pemimpin yang baik yang bisa menumbuh kembangkan pemimpin-pemimpin baru pada semua tingkatan dalam organisasi. Perusahaan-perusahaan yang hebat sangat mementingkan kepemimpinan serta secara aktif meluangkan waktu dan mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan pemimpin. Perbedaan antara manajer dan leader. Manajer bersifat reaktif, melihat hal-hal sehari-hari, mempertahankan status quo. Peniru, berfokus pada sistem dan prosedur, melakukan hal dengan benar, bertanya tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan, patuh pada perintah, berfokus pada pegawai. Sedangkan leader bersifat proaktif, melihat ke depan, menentang status quo, melakukan hal yang orisinil, berfokus pada manusia, melakukan hal yang perlu dilakukan, bertanya apa yang harus dilakukan dan mengapa hal itu dilakukan, berpegang pada komitmen organisasi, dan memberikan kekuasaan. Sifat-sifat pemimpin yang baik dan ideal. Memiliki kondisi fisik yang sesuai dengan tugasnya. Tugas kepemimpinan tertentu menuntut sifat kesehatan tertentu pula. Selanjutnya, berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas tidak selalu diidentikan dengan berpendidikan tinggi.
Ada orang yang meskipun pendidikannya tinggi tetapi pandangannya masih sempit, yaitu tidak terbatas pada bidang keahliannya saja. Selanjutnya, mempunyai keyakinan bahwa organisasi akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui dan berkat kepemimpinannya. Kepercayaan pada diri sendiri merupakan modal yang sangat besar dan penting artinya bagi pemimpin. Tanpa keyakinan itu, dalam tindakannya akan kelihatan ragu-ragu. Yang terakhir, gemar dan cepat mengambil keputusan. Karena tugas terpenting dari seorang pemimpin adalah untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh orang lain. Maka ia harus mempunyai keberanian mengambil keputusan dengan cepat, terutama dalam keadaan darurat yang tidak dapat menunggu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.